Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Resni pada siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Yusti. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga hari ini sehat walafiat. Baik Bu, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan nanti, agar Ibu sudah lebih siap ya Bu. Jadi Ibu juga lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas nantinya sesudah observasi ini. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Apa Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Namun untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti di kelas. Tujuan pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu terapkan nanti saat proses pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajarannya bukan di sini saya berharap kalau anak-anak itu atau peserta didik itu mereka mampu memahami tentang kepemimpinannya. Kemudian mereka juga mampu untuk mengetahui apa saja peran pemimpin dalam sebuah kelompok atau dinamika sosial. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang ingin Ibu capai pada area pengembangan bagaimana nantinya? Nah, kalau untuk baik ya, untuk area pengembangannya saya yang ingin saya lakukan adalah area pengembangannya pengetahuannya Bu. Pengetahuannya. Terus dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, mungkin dari segi strategi atau model pembelajaran, bahkan juga metode pembelajaran sendiri itu seperti apa? Untuk strategi bukan saya akan menerapkan di kelas, nantinya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut kita dapat mengetahui minat belajar siswa, kemudian kebutuhan siswa, dan juga gaya belajar seperti kinestetik, visual, dan audiovisual. Nah, untuk metode yang saya menggunakan metode diskusi ya, diskusi kelompok. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran CTL atau contextual teaching learning. Jadi siswa itu mengaitkan materi dengan kehidupan realnya sehari-hari. Jadi nantinya Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, benar demikian ya Bu ya. Namun untuk penggunaan pembelajaran berdiferensiasi kita dapat mengetahui nanti bagaimana gaya belajar siswa di kelas. Jadi ada siswa yang gaya belajarnya berbentuk kinestetik seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian juga visual dan juga ada auditorial ya Bu. Selain daripada itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi kita juga nantinya akan mengetahui bagaimana minat belajar siswa itu sendiri. Jadi siswa di sini kita akan di siswa di sini ada yang minatnya nanti membaca, kemudian ada yang menonton, bahkan ada juga yang minatnya itu kepada menggambar. Jadi Ibu, di situ minat peserta didik ini bervariasi ya Bu. Untuk metode berarti Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu akan menggunakan metode pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok. Sedangkan model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan adalah model pembelajaran CTL yaitu contextual teaching learning. Nah, luar biasa ya Bu. Kemudian untuk media pembelajaran sendiri Bu, media yang bagaimana yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas?
Nah, kalau untuk medianya Bu, saya akan menggunakan media Infocus Bu ya, PowerPoint. Kemudian saya juga mengambil video-video pembelajaran animasi dari situ Bu. Ya, saya kira apa yang sudah Ibu sampaikan untuk Ibu terapkan nanti di kelas pembelajaran itu sudah sangat luar biasa ya Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Maksud saya begini Bu, hari apa atau pada pelajaran keberapa di kelas? Nah, kebetulan saya ada jadwalnya bukan di hari Rabu pada jam 3.4 di kelas 2. Di kelas 2. Baik Bu. Nanti di hari Rabu depan pada jam ke-3.4, tepatnya di kelas 2 seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya akan datang ke kelas Ibu yang mengajar. Saya juga akan melakukan supervisi di kelas. Ibu bersedia ya? Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat nanti hal-hal apa saja yang terjadi di kelas selama proses pembelajaran ya Bu ya. Dan satu lagi nih, setelah nantinya proses pembelajaran selesai, saya akan melakukan pasca observasi Bu. Jadi kita juga nanti akan berbincang-bincang lagi seputaran apa yang akan kita bahas terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan nanti. Selanjutnya, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, apa sih hasil yang Ibu dapatkan dari apa yang sudah kita bicarakan pada siang hari ini? Baik Bu, dari percakapan kita barusan Bu ya, saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan, dan saya juga mendapatkan gambaran bagaimana strategi dan metode dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan. Alhamdulillah kalau Ibu memang sudah menemukan gambarannya apa yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik Bu, untuk hari ini terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu sudah bersedia berbincang-bincang sedikit dengan saya pada tahap pra observasi ini, dan Ibu juga sudah bersedia untuk saya supervisi seperti itu. Jadi nantinya saya sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas nanti. Jadi sampai jumpa Ibu di pertemuan kita pada hari Rabu depan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Halo, terima kasih Nur Fadila sudah menanyakan kabar Ibu. Alhamdulillah Ibu juga baik ya, sama seperti kalian. Cuma ada sedikit pilek ya, tapi itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran kita hari ini ya. Ibu perhatikan masih ada sampah ya di depan. Terima kasih Haikal. Yang lain bagaimana? Sudah rapi ya? Ada yang masih ada sampah? Kalau dilihat, kalau masih ada bisa langsung dibuang ke truk sampah. Ya, yang lain sudah beres ya. Silakan dulu lagi Haikal. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya ya, kita akan mulai dulu mengawalinya dengan doa bersama ya. Nah, pada pertemuan kali ini, siapa yang bersedia memimpin doa? Aris Munandar. Baik, Aris Munandar, terima kasih
silakan Aris Munandar dipimpin doanya. Mari semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih sekali lagi kepada yang telah memimpin doa Aris Munandar. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu akan mengecek absen dulu ya, siapa hari ini yang memang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Siapa? Rizki. Muhammad Rizki. Kenapa dia Muhammad Rizki? Sakit. Sakit ya? Masya Allah. Kita doakan ya, semoga Muhammad Rizki diberikan kesehatan secepatnya kembali dan dapat berkumpul bersama kita di sini untuk belajar bersama lagi ya. Amin. Semoga Allah mengijabahnya ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, Ibu ingin tahu dulu, masih ada nggak yang ingat materi kita sebelumnya? Ada Bu? Demita, baik Demita, silakan. Apa materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya itu tentang perbedaan antara kelompok sosial dan perilaku kolektif. Perbedaan antara kelompok sosial dan perilaku kolektif. Nah, ada nggak yang masih ingat apa perbedaannya? Saya Bu, Nur Fadila. Baik, Nur Fadila, silakan. Apa perbedaannya Nur Fadila? kelompok sosial itu anggota kelompoknya biasanya memiliki peran yang sangat jelas dan diatur oleh norma atau aturan yang disepakati bersama. Contohnya keluarga, tim kerja, dan organisasi sekolah. Sedangkan perilaku kolektif lebih spontan dan tidak terorganisir. Contohnya kerumunan. Betul sekali ya Nur Fadilah ya. Kalau kelompok sosial itu dia kan terorganisir ya. Kalau misalnya contoh di sekolah ini, di kelas kita, apakah kita termasuk ke dalam kelompok sosial? Iya, iya dong. Nah, kenapa? Karena kita di sini kan terorganisir, ada strukturnya ya kan? Ada strukturnya. Yang pertama ada siapa? Ada siapa? Ketua wali kelas yang pertama. Yang kedua ada siapa? Ketua kelas. Terus? Wakil. Terus siapa lagi? Iya, benar sekali ya. Nah, kita tadi udah mengulas ya tentang terus kalau misalnya perilaku kolektif itu yang mana contohnya? Yang mana? Sikap terbuka, saling menghargai dan kerjasama, saling percaya dan yang terpenting tanggung jawab. Masih kurang tepat ya. Kalau perilaku kolektif itu adalah contohnya kerumunan ya. Pabrik itu contoh daripada perilaku kolektif ya. Nah, baik. Ibu akan tanyakan satu pertanyaan lagi ya. Apa perbedaan? Bagaimana sikap yang harus kita kembangkan ketika kita harus membagi peran? Misalnya dalam kehidupan kelompok sosial, apa ya sikap yang harus kita kembangkan? Ada yang mau menjawab? Harus punya sikap terbuka. Ya, siapa Syahrial? Ya, silakan Syahrial. Harus punya sikap terbuka, saling menghargai dan kerjasama, saling percaya, dan yang paling terpenting adalah tanggung jawab. Benar. Yang paling terpenting adalah tanggung jawab. Nah, ketika kita punya peran ya, punya peran dalam keluarga kita itu,
kita harus punya tanggung jawab ya, peran kita sebagai anak, kemudian peran kita di dalam kelompok kita, di kelas kita, kemudian peran kita dalam lingkungan kita ketika kita bergaul dengan teman-teman kita. Peran-peran itu semua harus bisa kita jalankan agar kita bisa menjadi siswa ataupun anggota masyarakat yang bijak dan arif, ya kan? Kemudian bertanggung jawab. Nah, kalau kita bisa membagi peran kita, oh saya ketika di rumah saya harus seperti ini, ketika di sekolah saya seperti ini, ketika saya misalnya bergaul dengan teman-teman saya punya tanggung jawab juga seperti apa. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita kembangkan dan harus kita selalu melakukannya. Ya, baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebentar ya. Nampak sudah terlihat ya? Tujuan pembelajarannya, nah coba saya dulu ya, saya besarkan dulu ya. Ini ada gangguan dengan mouse-nya nih. Coba saya gerakkan nggak mau ya. Udah tampak ya, terlihat ya, udah itu aja karena tidak bisa kita ini lagi macet. Nah, tujuan pembelajaran kita. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning, Ananda semua diharapkan mampu mendeskripsikan konsep dinamika kelompok sosial dengan tepat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika kita sudah belajar, berarti Ananda semua menerapkan ilmu yang sudah didapatkan hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua apa? Ananda semua mampu menjelaskan pengaruh kepemimpinan terhadap suatu dinamika kelompok sosial melalui contoh yang sesuai ya. Nah, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap sebuah dinamika kelompok? Nah, karena yang paling berpengaruh di sini adalah pemimpin. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik diharapkan memiliki bekal jiwa kepemimpinan dalam sebuah kelompok. Ketika nanti Ananda semua sudah menjadi anggota masyarakat, Ananda semua akan menjadi seorang, kadang kita menjadi pemimpin yang paling kecil, apa itu? Keluarga. Menjadi pemimpin keluarga. Kalau misalnya ibu saya akan tidak melanjutkan sekolah, saya kadang cuma menjadi orang biasa. Kalian jadi pemimpin untuk keluarga kalian nantinya. Ya. Nah, setelah melihat tadi ya tujuan pembelajaran kalian, kira-kira saya mau tanya dulu, siapa sih idola kalian? Siapa orang yang kalian idolakan? Karena saya mengidolakan ibu saya, atau saya mengidolakan ayah saya. Siapa? Siapa? Tidak ada yang kalian idolakan? Aulia? Siapa yang kamu idolakan, Aulia? Tidak ada. Kalau pemimpin, oh tidak ada yang idolakan, saya tanya ya. Kalau pemimpin, siapa pemimpin yang kalian idolakan? Siapa? Pemimpin, kalau pemimpin siapa yang idolakan? Siapa? Siapa Rehan? Jokowi. Yes, Jokowi ya. Rehan mengatakan Jokowi ya. Beliau adalah siapa? Presiden kita. Inilah orangnya ya. Nah, benar sekali ya. Berarti kenapa kamu mengidolakan beliau, Rehan? Apa karena kerja kerasnya? Apa karena beliau begitu bersemangat dalam bekerja? Apa penyebabnya? Semangat bekerja.
kuliah dan kerja. Nah, saya tanya lagi, kenapa sih sebuah kelompok itu memerlukan seorang pemimpin? Kenapa? Kenapa sebuah kelompok itu memerlukan seorang pemimpin? Hah? Sederhana. Ya, apa sederhana? Kenapa sebuah kelompok memerlukan pemimpin? Kenapa sederhana? Hah? Malu-malu ya? Malah Ika? Bagaimana? Kenapa kita memerlukan seorang pemimpin? Bagaimana kehidupan kalau tidak ada pemimpin? Kacau ya? Ah iya, benar sekali. Kalau tidak ada pemimpin dalam sebuah kelompok, maka kehidupan kita akan kelompok kita akan kacau, akan bubar. Jadi kalau tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengarahkan, ya. Nah, dari hasil tadi kita kan udah diskusi ya sedikit ya. Kita udah diskusi tentang peran kita, bagaimana kita berperan dalam kelompok. Kemudian bagaimana kita pemimpin yang kalian idolakan. Nah, bagaimana kita menempatkan diri kita di rumah, di sekolah, di lingkungan kita sama teman-teman kita. Dari hasil diskusi kita barusan, siapa yang akan menyimpulkan? Siapa? Nazila. Baik, Nazila silahkan. Dari hasil diskusi kita barusan, Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sosial kita harus bisa membagi peran dan dalam kelompok sosial bukan seorang pemimpin supaya ada yang Benar. Kita harus bisa memberikan, harus bisa membagi peran kita seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian kita juga tahu bahwa dalam sebuah kelompok itu diperlukan seorang pemimpin. Nah, materi kita hari ini itulah dia, tentang dinamika kelompok sosial. Nah ya, baik. Maaf ya, serah Ibu. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kita kan sudah masuk ke materi kita. Nah, apa yang akan kalian lakukan hari ini? Ya, nanti kalian akan mengerjakan tugas LKPD. Kemudian nanti Ibu akan buat kelompok ya, buat kelompok nanti. Berarti nanti kalian akan masuk ke kelompok. Nah, ke kelompok masing-masing. Kemudian setiap kelompok nanti akan mengerjakan tugasnya. Kemudian nanti akan mempresentasikannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, yaitu kita buat kelompok, maka Ibu akan menyampaikan dulu materinya ya, materinya. Nah, mohon fokus ya, tolong fokus ya kepada materi yang akan kita sampaikan. Tolong semuanya jangan ada yang tidak fokus, nanti tidak tahu mau menjawab apa kalau kita tidak fokus dalam belajar ya. Nah, sekarang kita lihat dulu materi yang akan disampaikan. Ini materi kita. Nah, materi kita adalah dinamika kelompok sosial ya. Dinamika kelompok sosial ini, nah, nampak ya? Nah, langsung saja ke dinamika. Apa arti dinamika? Nah, coba diperhatikan. Pengertian dinamika secara umum merujuk pada perubahan atau
anggota kelompok serta bagaimana pola-pola perilaku tersebut berubah seiring waktu. Itu pengertian daripada dinamika secara umum ya. Dia merujuk pada sebuah perubahan. Ya, anak ya. Kemudian apa perubahan apa? Perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem atau kelompok ya. Ada perubahan apa aja? Nah, tentang masalah interaksi kita. Nah, kemudian selanjutnya mohon diperhatikan dinamika kelompok. Nah, ini sudah masuk kepada dinamika kelompok. Apa arti dinamika kelompok? Yang pertama, proses interaksi antara anggota kelompok yang melibatkan peran, komunikasi, konflik, kerjasama, dan kohesi. Tadi di sini melibatkan apa? Peran yang tadi kita sampaikan kan? Di awal kan kita ada membahas tentang peran ya. Kemudian peran, kemudian apa lagi? Komunikasi kita, bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian dalam komunikasi itu nanti akan ada timbulnya kerjasama, konflik ya. Ketika kita sudah berkomunikasi akan timbul berbagai macam. Ya, bukan saja kerjasama, tapi juga bisa menimbulkan konflik. Setelah itu menunjukkan bagaimana anggota kelompok mempengaruhi satu sama lain. Nah, bagaimana setiap anggotanya itu berpengaruh terhadap saling mempengaruhi ya. Si A mempengaruhi si itu, si B mempengaruhi si A, seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Apa faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada peran individu, yang ketiga ada struktur kelompok. Terus ada tujuan kelompok. Nah, selanjutnya dinamika sosial. Apa artinya? Perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau komunitas seiring dengan waktu, melibatkan melibatkan aspek seperti yang pertama, perubahan norma sosial, berubahnya sebuah aturan, ya. Kemudian perubahan budaya, berubahnya sebuah budaya, misalnya masuknya budaya asing. Nah, kemudian interaksi antar kelompok dalam masyarakat, bagaimana dalam masyarakat itu berinteraksi, ya, berhubungan, saling berhubungan. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke dinamika secara umum. Dinamika secara umum itu menggambarkan perubahan yang terjadi secara terus-menerus dia berubah, ya. Di dalam suatu sistem yang melibatkan interaksi antara elemen-elemen di dalamnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, dinamika kelompok sosial seperti yang dijelaskan tadi adalah perubahan atau perkembangan interaksi perilaku hubungan individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, sama ya. Ini mencakup bagaimana orang berinteraksi satu sama lainnya. Nah, selanjutnya dinamika kelompok sosial memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, pengorganisasian kelompok perlu dilakukan secara optimal agar tujuan bersama dapat tercapai. Ya, kalau tidak optimal, maka tujuan yang tadi sudah direncanakan tidak akan tercapai. Hasilnya tidak ada, ya. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tentu kehadiran pemimpin dalam sebuah kelompok menjadi penting, ya kan? Kalau misalnya tidak ada ketua kelas, siapa yang akan mengkoordinir? Ya, ketua kelas itu kan di bawah bimbingan daripada wali kelas, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemimpin? Nah, secara umum, pemimpin merupakan orang yang memiliki pengaruh dan berpengaruh bagi orang lain. Nah, kalau misalnya wali kelas berpengaruh nggak buat kalian? Berpengaruh, ya. Nah, ketua kelas berpengaruh nggak buat kalian? Berpengaruh, iya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia dinamika sosial dalam kepemimpinan. Nah, coba diperhatikan ya. Dinamika dalam sosial dalam kepemimpinan, yang pertama ada kepercayaan dan keterbukaan, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga norma sosial dan budaya, yang keempat ada konflik dan resolusi, kemudian ada kepemimpinan inklusif.
Kepercayaan, bagaimana antara pemimpin dan pengikut itu saling percaya. Kemudian komunikasi, bagaimana komunikasi dengan timnya, itu mempengaruhi ya suasana sosial. Kemudian norma sosial dan budaya, setiap kelompok memiliki norma, itu mempengaruhi perilaku anggotanya. Nah, yang selanjutnya konflik dan resolusi. Nah, itu bagian alami dari dinamika. Ada konflik, ada resolusi, ya kan? Namanya kita hidup berkelompok pasti ada konflik. Kemudian kita melakukan resolusi setelah terjadinya konflik. Kemudian kepemimpinan inklusif. Nah, baik. Setelah ibu jelaskan materi ini, seperti ibu bilang tadi, kalian akan membentuk kelompok ya. Baik. Sekarang kita bentuk kelompok. Nah, kelompok yang akan kita bentuk ini sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan. Ibu, kita bentuk 5 kelompok. Ibu akan menyebutkan nomor urutnya dari 1 sampai 5. Ya, berarti yang kelompok 1 nanti berkumpul di nomor 1. Kelompok 2 selanjutnya seperti itu sampai dengan 5. Kita mulai ya. Mulai dari 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Berarti sekarang langsung bangun ke kelompoknya sesuai dengan angka yang disebutkan tadi. Ayo, bangun. Sesuai dengan angka yang disebutkan barusan. Sebelah sini dua kelompok ada, yang sebelah sini di tengah satu ya. Sebelah sini dua. Ayo. Ditarik terus mejanya. Yang ini. Nah. Dua kelompok ya. Yang dari sini ini nanti dulunya di sini 2 kelompok. Di sini 1, di sini 2. Ya. Di tengah 1 kita bentuk liter 2 aja. Liter 2 aja ya. Coba.
strateginya. Ibu baca dulu dari bukunya. Kelompok Ibu akan menjelaskan dulu teknik penilaian daripada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, Ibu akan menilai sikap ya, sikap daripada Ananda semua. Bagaimana sikap kalian dalam kelompok? Bagaimana kalian? Apakah kalian sudah bekerja sama? Itu dilihat dari perilaku kalian nanti. Kemudian ada memberikan ide-ide ya dalam bentuk kerjasama. Kemudian memberikan argumen ya kepada kelompok masing-masing. Nah, itu yang akan dinilai. Kemudian sopan santun ya, sopan santun dalam pembelajaran kita, harus punya sikap sopan santun ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan menilai juga kelompoknya. Kelompoknya apa yang akan Ibu nilai? Dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Yang pertama nanti misalnya kelompok 1. Dia misalnya kelengkapan jawabannya misalnya sangat seluruh pertanyaan dijawab dengan benar ya. Seluruh pertanyaan dijawab dengan benar, itu akan mendapatkan nilai 4. Kalau misalnya sebagian besar dijawab dengan benar dan tepat, itu mendapatkan nilai 3 karena nggak seluruhnya. Kemudian sebagian kecil pertanyaan dijawab dengan menyertakan data, tetapi sebagian kecil yang benarnya itu nilainya 2. Nah, sampai 1 ya ada nilainya. Nah, itu tolong diperhatikan nanti ya. Instruksi Ibu dari penilaian, teknik-teknik penilaian yang sudah Ibu sampaikan barusan, mohon untuk diperhatikan ya, untuk nilai yang maksimal. Baik, silakan. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini Ibu tayangkan dulu LKPD-nya ya, coba dilihat. Nah, ini LKPD-nya. Apa yang disuruh kerjakan itu ada di petunjuk pengerjaannya ya. Silakan dilihat petunjuk pengerjaannya. Nah, sudah paham ya? Sudah paham? Sekarang silakan dikerjakan. Ibu kasih berapa waktu yang kita perlukan? 25 menit harus siap semuanya, oke?
kehabisan waktu. Baik, diskusi kita sudah selesai ya? Udah bisa tampil? Belum ya? Ya, silahkan dilanjutkan. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan kembali.
Baik anak-anak ibu semuanya, diskusinya sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke babak presentasi ya. Nah, kita akan lihat penampilan daripada setiap kelompok. Apa yang sudah didiskusikan tadi ya? Tadi di AKPD-nya tentang apa? Tentang contoh pemimpinnya. Kemudian perannya. Ya, berarti setiap anggota sudah punya contoh pemimpinnya dan sudah punya perannya ya. Yang akan dipresentasikan nanti oleh salah satu daripada anggota kelompok. Nah, baik, siapa yang akan tampil duluan? Siapa yang akan tampil duluan? Kelompok mana kira-kira yang siap untuk tampil pertama? Oh iya, bagus sekali ya. Langsung. Ya, yang bagus keren. Baik, silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya selaku ketua dari kelompok 1. Baiklah, contoh pemimpin dan garis besar peran ataupun tugas seorang pemimpin. Yang pertama ada ketua kelas. Tugas ataupun peran ketua kelas yaitu mengatur anggota kelas agar tertib mematuhi aturan sekolah, menjalin penghubung antara guru dan anggota kelas, memastikan anggota kelas melaksanakan tugas, menjaga lingkungan kelas tetap kondusif. Dan yang kedua ada ketua OSIS. Tugas ataupun peran besar dari seorang ketua OSIS yaitu mengkoordinasikan seluruh divisi dalam kepengurusan, memimpin rapat, menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan program yang direncanakan, serta mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan untuk contoh pemimpin yang ketiga ada seorang pemimpin manajer perusahaan. Tugas dari manajer perusahaan yaitu membuat keputusan inti untuk kelangsungan perusahaan, memanajemen seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan keuntungan, serta menjadi mediator jajaran direksi dan pihak operasional di perusahaan. Dan contoh yang keempat yaitu presiden. Tugas dari seorang presiden yaitu memegang kekuasaan tertinggi militer, melakukan perjanjian internasional, melakukan pengangkatan duta negara, membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Oke, baiklah, demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin mengajukan atau ingin bertanya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih saya. Silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya dipersilakan. Oh ya, siapa namanya? Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Luar biasa pertanyaan untuk presiden loh. Nah, mungkin silakan kelompok satu yang bisa menjawab. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bertanya. Selain yang kami sebutkan tadi, masih banyak lagi peran presiden di antaranya, yaitu pelindungan hak asasi manusia. Sebagai kepala negara, presiden berperan dan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia ataupun HAM. Ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahawa seluruh warga negara dapat perlindungan hukum dan keadilan yang adil dan setara. Oke, baiklah, apakah bisa diterima? Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tugas presiden ya. Baik, terima kasih ya kelompok 1 sudah sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kelompok mana ini yang akan tampil? Kita beri kebebasan ya.
beberapa. Satu, kepala sekolah. Perannya seorang kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan lingkungan pendidikan di sekolahnya. Dua, kepala sekolah adalah sosok yang memimpin dan bertanggung jawab. Dua, kepala keluarga. Kepala keluarga adalah sosok yang memimpin, mengarahkan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan serta keharmonisan anggota keluarga. Peran kepala keluarga tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan emosional. Tiga, kepala desa. Peran kepala desa memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam pemerintahan tingkat lokal. Berikut adalah beberapa peran utama kepala desa. Satu, pemimpin pemerintahan desa. Dua, pengelola pembangunan desa. Tiga, pelindung dan pelayan masyarakat. Empat, pemimpin administrasi desa. Lima, pembuat kebijakan lokal. Enam, pelaksana pembangunan. Tujuh, penanggung jawab keuangan desa. Demikian. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang tugas seorang manajer perusahaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 tentang peran kepala sekolah terhadap siswa yang diantaranya. Satu, pemberian motivasi dan dukungan kepada sekolah berperan penting dalam memberi motivasi kepada siswa untuk belajar dan berprestasi. Dua, monitoring dan evaluasi kepada sekolah bertanggung jawab untuk memantau perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Tiga, penyediaan bimbingan dan konseling kepada sekolah harus memastikan bahwa siswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang memadai. Empat, menjadi teladan. Kepala sekolah harus menjadi teladan bagi siswa dalam sikap dan perilaku. Lima, pelibatan siswa dan pengambilan keputusan. Kepala sekolah dapat melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Enam, membangun hubungan yang baik. Kepala sekolah harus membangun hubungan yang baik dengan siswa. Ia harus terbuka untuk mendengar pendapat dan keluhan siswa. Apakah bisa diterima? Demikian presentasi dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Nah, sekarang silakan tampil kelompok berapa? 3, 4. 4 ya. Ya, silakan. Kelompok 4. Tinggal satu kelompok lagi ya.
kelompok 3 yang bertanya pada kelompok 4 tentang tugas-tugas dari guru. Silakan kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mewakili pemerintah pusat di daerah, Gubernur bertindak sebagai berpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi. Ia berperan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, memastikan pelaksanaan program-program nasional, dan menyampaikan laporan perkembangan wilayah kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, membuat dan melaksanakan kebijakan daerah, mengelola keuangan daerah, mengawasi pemerintah kabupaten, menjaga ketertiban dan keamanan, memimpin pelayanan publik, memberikan saran kepada pemerintah pusat, penanggung jawab bencana, mewakili provinsi dalam hubungan dengan pihak eksternal, menjaga kelestarian. Baik, boleh diterima. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Aplaus dulu dong yang luar biasa untuk kelompok kita semuanya. Kita berikan aplaus yang luar biasa sudah tampil ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian? Kita udah pernah ya? Ya. Nah, baik. Kalau begitu, sebelum jadi kita buat ice breaking dulu ya. Ya, kita laksanakan ice breaking dulu biar semangat ya. Dalam proses pembelajarannya biar semangat kita laksanakan ice breaking. Tadi sudah sangat luar biasa sekali penampilan kalian. Oke. Nah, baiklah sekarang kita buat ice breaking. Dengarkan apa-apa dari ibu. Ya. Berdiri dong, berdiri. Nah, kalau ibu bilang dengar apa-apa nanti jangan sampai tidak tahu apa yang ibu instruksikan. Kalau ibu katakan kucing itu punya satu. Kucing punya satu. Kalau ibu bilang kambing punya dua. Kalau ibu bilang ayam punya tiga. Nanti akan ada kejutan ya. Oke. Nah, sekarang dengarkan apa yang ibu instruksikan. Yang pertama, kucing, kambing, ayam. Kucing. Ada yang tidak fokus ya? Hampir menepuk sekali lagi. Kucing, kambing, kucing dengan kambing. Kali tepuk? 3. Ayo kita ulangi sekali lagi. Kucing, kambing, ayam, ayam dan kucing. Ada yang kelebihan ya? Rupanya konsentrasinya sudah agak sedikit buyar ya. Nah, kalau tadi bilang kucing sama ayam, ayam tadi ada berapa? 3. Kucing ada berapa? 1. Berarti tepunya berapa? 4. Silakan. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Sudah membuat lebih rileks? Sudah ya? Rileks. Alhamdulillah. Dah. Baik, untuk lebih mendalami materi kita selanjutnya, mari kita saksikan ayo kita saksikan dulu untuk mendalami materi kita, handphone materi yang sudah ibu download ya di YouTube. Bisa kita lihat.
Besok pagi saya minta data laporan penjualan perusahaan tahun ini. Antarkan ke ruangan saya. Terima kasih. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Ini data laporan penjualan pada tahun ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Saya akan memeriksa laporannya terlebih dahulu. Baik, Bu. Apa-apaan ini? Nanti dinilai ya. Kenapa penjualan perusahaan kita tahun ini menurun drastis? Mohon maaf, Bu. Penjualan tahun ini menurun dikarenakan kondisi wabah COVID-19, sehingga permintaan pasar menurun. Baik. Oleh karena itu, kasih tahu HRD dan semua manajer, nanti pukul 1 siang kita akan mengadakan meeting. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Langsung saja, dikarenakan penjualan perusahaan kita menurun drastis, saya telah membuat aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu: yang pertama, karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja. Yang kedua, karyawan hanya boleh 2 kali izin dalam 1 bulan. Yang ketiga, karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apakah dapat dipahami? Nah, Bu, saya tidak setuju dengan peraturan karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja, dikarenakan jalanan suka macet. Sudah berapa banyak karyawan yang telat kemarin-kemarin? Seharusnya Anda sebagai HRD lebih tegas lagi kepada karyawan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, setelah ini kasih tahu semua karyawan mengenai aturan baru. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Ini pendapatan perusahaan yang menurun. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa pendapatannya menurun? Hal ini disebabkan adanya Baik, menarik. Apakah semuanya setuju? Pada suatu hari di sebuah perusahaan, tolong informasikan kepada seluruh manajer bahwa kita akan mengadakan meeting sekarang. Terima saja meeting kelima manajer ini. Baik, saya akan memaparkan hasil penjualan perusahaan untuk periode baru. Agar penjualan kita di periode Pendidik dan pemasaran. Maka perusahaan itu disebabkan oleh kurangnya promosi. Maka angka yang tepat adalah melakukan promosi C. Baik, kesimpulan dari meeting kita kali ini yaitu saya menyerahkan kepada tiap-tiap manajer untuk melakukan kebijakan dan mencari solusi agar penjualan kita mengalami kenaikan kembali. Meeting. Nah, sudah selesai ya. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, ya, coba siapa yang mau menjelaskan kelebihan dan keunggulan dari gaya kepemimpinan tadi?
ketidakjelasan tanggung jawab. Gaya laissez-faire bisa menyebabkan ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah menyimak. Baik, semuanya tibalah kita di kegiatan penutup kita, ya. Kegiatan inti kita sudah selesai dan sekarang kita masuk kepada kegiatan penutup kita. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang masalah kepemimpinan, ya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Pertanyaan yang pertama, ya, apa sih fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok? Apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok? Siapa yang akan menjawab apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok? Siapa? Ya, silakan. Isya, silakan. Ya, silakan langsung. Pemimpin memiliki peran dan fungsi sebagai pengatur pembuatan keputusan dan pengawasan dalam sebuah kelompok. Iya, pengatur dan pembuat keputusan dalam sebuah kelompok. Tepat sekali jawabannya, ya. Plus buat ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin? Ya, silakan. Devita dan kelompok 4, silakan. Jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin, maka arah dan pencapaian tujuan bersama akan sulit dicapai. Keretakan dalam kelompok sulit dikelola atau dikendalikan, dan risiko mengalami kebubaran. Betul. Arah dan tujuan sebuah kelompok itu akan sangat sulit kita capai apabila tidak ada pemimpin dalam sebuah kelompok. Ini seperti nanti kita akan buat maulid, kan? Kalau kalian tidak ada pemimpin, tidak ada wali kelas, kemudian tidak ada ketua kelas, siapa yang akan mengkoordinir? Ya, bisa-bisa acara maulid kita bubar, ya. Misalnya kelas ini. Jadi kelas ini tidak ada acara maulid karena tidak ada pemimpinnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, baik, untuk selanjutnya dari hasil, baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan tanyakan lagi. Boleh ya, satu pertanyaan lagi, ya? Boleh ya, satu pertanyaan lagi. Coba berikan 3 contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pak, saya mau jawab? Apa saja? Boleh, silakan Bapak. Contoh sikap yang harus dimiliki pemimpin yaitu bertanggung jawab terhadap anggota kelompok, mampu berkolaborasi dan mengkoordinasikan anggota kelompok. Ya, baik, bagus sekali, ya. Benar sekali, tanggung jawab, dan seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab. Kemudian dia harus mampu bijaksana, ya kan? Arif dan bijaksana dalam memimpin kelompoknya. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan, tujuan kita ini bisa kita dapatkan. Tujuan kelompok kita apa? Kalau ada pemimpin yang bijaksana, maka arah dan tujuannya itu akan terkoordinir dengan baik, ya. Sudah dipahami, ya? Apa fungsinya, ya? Pemimpin baik. Nah, kesimpulan hasil belajar kita hari ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulan hasil belajar kita hari ini? Hah? Siapa kira-kira yang akan memberikan kesimpulan hasil belajar kita pada
ini setelah mengikuti pembelajaran. Menyenangkan? Terus luar biasa untuk kita super ya, Syahria mengatakan super. Ayo kita dulu. Kalau pembelajarannya sudah menyenangkan, Ibu akan memberikan refleksi ya. Refleksi tentang kemampuan dan sampai di mana kemampuan kalian memang memahami materi yang sudah disampaikan. Baiklah, setiap kalian membuat contoh refleksinya seperti ini, saya kasih tahu dulu ya. Misalnya pernyataan yang saya buat di sini, kalian setuju atau tidak setuju, nanti tinggal kalian contreng. Ya, contreng setuju tidak setuju, itu nanti dicontreng dan dikumpulkan nanti bersama dengan tugas LKPD ya. Dibagikan ya, dalam otak kelompoknya dibagikan semua ya. Nah, silakan dilihat dulu pernyataannya, bagaimana, apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang telah disampaikan tadi. Baik, sudah selesai ya. Perwakilannya tolong dikumpulkan ke sini dulu. Tolong dikumpulkan. Ya, masing-masing perwakilan kelompok kumpulkan KKP-nya beserta tugas refleksinya. Baik, silakan. Jangan lama-lama ya. Nanti kita sudah selesai lihatnya, tolong kumpulkan. Baiklah, anak-anak semuanya sudah selesai berarti. Tolong ya, Ibu akan sekedar mengingatkan, menginformasikan bahwa kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang peran organisasi ya. Peran organisasi dalam dinamika kelompok. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu peran organisasi dan jaringan sosial. Ya, tolong itu dipelajari nanti di rumah. Jadi sebelum kita masuk ke materi nanti selanjutnya, kalian sudah memahami dulu apa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Belajar di rumah dengan penuh semangat. Ada yang ingin bertanya untuk materi kita hari ini? Tidak ada lagi ya? Sudah paham semuanya ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita seperti biasa ya. Kalau memang kalian tidak bertanya, kita buat ice breaking dulu sedikit, boleh? Sedikit lagi ya, biar kita lebih semangat ya. Oke, sekarang bangun. Oke, baik. Silakan. Nah, sekarang Ibu lihat apa yang Ibu berikan. Nah, apa yang Ibu instruksikan dibuat ya. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Jadinya wow, luar biasa sekali ya. Wow. Kita ulang ya. Kita ulang. Beri dia
mendengar acaranya, mari kita berselawat. Selawat mulai. Terima kasih anak-anak semua, pembelajaran sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah berhadir di tempat ini. Jadi kegiatan kita kali ini salah satu dari fokus pendampingan PI 5 ini adalah saya selaku PP mendengarkan percakapan pasca observasi yang akan dilakukan Bu Yusti. Itu kan dari hasil pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas Ibu yang sudah dilakukan Bu Yusti. Jadi bagaimana Bu Yusti memandu teknik coaching sebagai coach dan Ibu sebagai coaching. Silakan Bu Yusti. Baik, Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resti, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik, Bu Resti. Pada kegiatan pasca observasi kali ini, saya ingin mengobrol sebentar dengan Ibu. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan, yaitu pada kegiatan yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Dan sebelum kita mulai, jadi saya akan menyampaikan beberapa catatan terlebih dahulu. Sesuai yang sudah saya amati ketika saat proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk yang pertama nih Bu ya, saya ingin tanyakan dulu bagaimana perasaan Ibu sendiri selama observasi kita berlangsung. Alhamdulillah Bu ya, setelah kita kemarin Ibu mengobservasi saya merasa puas dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, walaupun ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai ya Bu ya dengan harapan saya, atau memang karena ada yang tidak sempurna. Baik, jadi ada yang belum sempurna Bu ya, sehingga Ibu agak sedikit merasa kurang pas seperti itu. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran saat itu? Karena sebagaimana yang sudah berlangsung, di situ tidak ada supervisor yang langsung mengamati proses pembelajarannya. Pertama Bu ya, saya sedikit agak grogi. Nah, karena merasa dilihat, diamati dengan apa yang kita lakukan saat proses pembelajaran. Kan kalau hari-hari biasa kita nggak dilihat sama supervisor, jadi kita merasa bebas gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya proses pembelajaran tadi itu, saya merasa tenang. Artinya sudah memiliki rasa percaya diri. Oh ternyata hari ini walaupun saya dilihat sama supervisor, alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan maksudnya tidak mengecewakan. Artinya saya puas dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih. Jadi bisa nggak Ibu menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas sebelumnya? Kalau untuk proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah mulai dari tujuan pembelajaran ya, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi yang saya gunakan itu semuanya sudah sesuai, dan saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian dalam pembelajaran
tersebut juga sudah muncul diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Di mana siswa itu dapat menyimpulkan sendiri apa aja peran dari pemimpin dalam sebuah dinamika kelompok. Baik Ibu, berarti ada dua hambatan yang Ibu alami saat proses pembelajaran terjadi. Yang pertama, mengingat waktu yang kurang maksimal. Kemudian juga karena siswa belum ada pemahaman sebelumnya Masih terkait kurang memahami, bahkan sebelumnya belum, karena kan ini baru masuk kepada materi dinamika kelompok sosial. Jadi mungkin sekedar mendengar aja kan ya terhadap judul materi tersebut. Jadi menurut Ibu kira-kira apa alasan kenapa bisa ada hambatan tersebut saat proses pembelajaran kita berlangsung? Itu prosesnya bukan kalau hambatannya itu karena saya kurang memaksimalkan siswa. Jadi alasannya Ibu kurang memaksimalkan siswa, seperti itu. Jadi terkait dari hambatan yang terjadi, kira-kira apa solusi yang akan Ibu ambil? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bukan kedepannya saya berencana untuk lebih memaksimalkan siswa. Saya sebelumnya akan suruh mereka untuk, misalnya pada pertemuan hari ini kan saya sudah menyampaikan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang materi apa. Jadi saya akan meminta mereka nanti untuk cari di internet ya tentang materi-materi dinamika kelompok sosial. Jadi pas pertemuan nanti di selanjutnya mereka akan lebih maksimal, jadi tidak lagi terbuang waktunya kita dalam menjelaskan kembali materi itu. Jadi tinggal kita refleksikan aja apa yang sudah mereka belajar di rumah. Berarti nanti Ibu akan melanjutkan presentasi di pertemuan berikutnya, seperti itu ya. Kemudian karena Ibu sudah menyampaikan tadi solusinya, kira-kira kapan atau bagaimana Ibu akan melakukan atau memperbaiki hambatan yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk hambatan yang kemarin anak-anak belum selesai presentasi, saya akan langsung pada pertemuan selanjutnya, Bu. Dan kemudian untuk supaya terhindar daripada nanti di kelas-kelas lain saya tidak lagi hambatan itu tidak muncul lagi. Seperti yang saya bilang tadi, Bu, berarti saya setiap nanti akan kasih materi untuk mereka itu, saya akan minta mereka untuk belajar dulu di rumah di internet. Mereka bisa cari-cari sendiri, karena kan kita udah kasih ini, ini materi kita. Tolong nanti dipersiapkan bahan pembelajarannya itu di rumah. Karena melanjutkan. Saya pikir apa yang sudah Bu Rosni lakukan itu sudah sangat luar biasa ya. Karena berdasarkan perbincangan kita pada pra-observasi sebelumnya, saya juga sudah mengamati ada beberapa langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian juga bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan, kemudian juga model pembelajaran yang Ibu ambil mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian juga kegiatan inti sampai kepada kegiatan penutup. Nah, saya pikir ini sudah sangat konkret ya Bu dan sesuai. Baik, sampai di sini perbincangan kita pada pasca observasi ini. Saya apresiasi sekali terhadap apa yang sudah Ibu laksanakan dan juga sampaikan pada hari ini. Jadi terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang kita pada siang hari ini. Dan Ibu juga sudah bersedia saya lakukan observasi. Saya harap ke depan kita bisa melakukan perbincangan mungkin terkait dengan tema yang lain ataupun hal lain daripada yang kita bicarakan pada siang hari ini. Terima kasih juga ya Bu Christian sudah bersedia mengobservasi saya. Jadi kan
kurang nanti akan saya perbaiki untuk tahap selanjutnya. Sama-sama. Mungkin dengan adanya observasi ini kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, baik ibu maupun saya semua, dan pendidikan juga lebih berpusat kepada murid. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita pada aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Semoga video ini dapat memberi inspirasi baik teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih lagi. Saya ucapkan sampai jumpa dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas percakapan pasca observasi yang sudah Bu Yusti lakukan terhadap Bu Rosni. Bu Yusti sudah melakukan perannya sebagai coach, dan Bu Rosni juga sudah sangat baik dalam menjadi coaching, terlihat dari kalimat-kalimat yang dilontarkan. Jadi sudah mengarahkan dan menggali potensi ibu terhadap masalah yang ibu hadapi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga video ini menginspirasi bagi semua calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.